Assalamualaikum. Terima kasih yang udah suka nontonin video-video isengnya aku di kelas. Jadi hari ini karena beberapa orang yang sering-sering komen di kolom komentar, tapi nggak pernah aku balas. Bukan nggak mau aku balas, tapi kadang aku tuh bingung balasnya karena butuh jawaban yang panjang untuk jawabnya. Jadi aku kadang nggak aku balas. Tapi kalau aku ada kesempatan, aku biasanya suka jawab lewat video-video kayak gini. Jadi ada yang nanya nih, Bu, gimana caranya kalau misalnya ada anak yang nggak mau diem kalau mereka tugasnya udah selesai. Kalau menemukan anak kayak gini, sebenarnya kita harus lebih cari tahu dulu, ini anak kenapa gitu, kenapa kok nggak bisa diem, apakah dia termasuk kategori hyperaktif. Kalau memang dia anaknya hyperaktif nih, berarti kita harus cari tahu juga dia kalau salahnya ada di mana. Karena kalau anak itu hyperaktif, biasanya ada pemicunya, bisa misalnya dia ada ADHD atau misalnya hypertiroid dan sebagainya. Pokoknya banyak deh literatur yang menjelaskan bahwa anak hyperaktif itu ada akar masalahnya yang harus dipecahkan. Biasanya kalau ini memang anaknya hyperaktif, harus dikomunikasikan dengan orang tuanya karena harus diselesaikan masalahnya. Biasanya dibawa ke kalau masih dalam usia anak-anak, biasanya dibawa ke dokter tumbuh kembang, nanti biasanya diterapi supaya anak ini, ya karena kan hyperaktif itu perilaku yang tidak bagus juga gitu kan, walaupun ya nggak semua perilakunya nggak bagus, tapi di beberapa poin itu kurang baik. Jadi biasanya diterapi supaya hyperaktifnya ini berkurang. Kalau misalnya memang anak ini hyperaktif, ada juga yang memang anak ini ya memang dianya iseng aja, nggak mau diem aja, tapi dia memang nggak ada masalah gitu. Kalau misalkan dia tugasnya udah selesai, ya dia jalan-jalan dan bahkan ngerjain tugasnya bagus, anaknya pinter. Kalau kita ngejelasin dia jalan-jalan, saya pernah nemuin anak yang kalau di kelas saya lagi ngejelasin dia sambil jalan-jalan, tapi dia sambil mendengar. Ya mungkin karena cara belajar dianya audio gitu. Jadi walaupun dia jalan-jalan ke sana kemari, tugas dikerjain gitu. Nah kalau kayak gitu sih kita kayak lebih kasih tugas aja sama anaknya. Misalnya kayak kita yang udah selesai ngumpulin tugas dikumpulin ke anak ini tadi, nanti anak ini tadi yang ngumpulin ke kita gitu. Jadi mereka tuh akan lebih senang kalau dikasih tugas sama kita dibanding merekanya keliling-keliling. Lebih parah lagi kan kalau misalnya dia keliling-keliling sambil ngegangguin teman-temannya yang lagi belajar gitu kan. Jadi diusahakan kita cari gimana caranya anak ini supaya nggak bisa diamnya tuh lebih terarah gitu. Nah itu sih, walaupun mungkin memang ya nggak semua anak bisa kayak gituin, tapi setidaknya kita bisa komunikasi baik dengan anak itu supaya lebih terarah lah, nggak bisa diemnya. Karena biasanya anak yang gini tuh anak yang kinestetik banget, yang motorik banget gitu sih. Jadi kalau cuma satu ya yang nggak bisa diam di kelasnya. Kalau misalnya lebih dari satu kan lumayan agak puyeng ya. Biasanya kita kalau misalnya udah kayak gitu, aku biasanya diajak ngobrol. Anaknya disering di sounding, kalau bayi kan dikasih tahu kayak gini gak boleh, alasannya apa, supaya mereka tuh lama-lama mengerti kenapa sih guru ngelarang, kenapa sih nggak boleh gitu. Itu sih. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Bye bye.